Ini adalah sebuah serangkaian pemeriksaan jantung yang kita namakan fetal ekokardiografi, di mana ini kita melihat 4 ruang jantung janin. Jadi ruangan jantung janin terdiri atas 4 ruang yang kita sebutkan sebagai 2 bilik dan 2 serambi. Bilik itu bagian yang paling luar yang berdekatan dengan dinding dada, dan yang bagian paling tengah yang mendekati pusat rongga dada adalah serambi atau istilahnya ventricle dan atrium. Nah, kalau ini adalah pembesaran ventricle kanan dan atrium kanan, bilik dan serambinya membesar yang disebabkan oleh suatu kelainan jantung bawaan. Kembali kita mengamati ini 4 ruang jantung. Dan ini adalah aliran darah jantung pada posisi memanjang atau longitudinal. Kita bisa melihat aliran darahnya dengan jelas keluar dari ventrikel kiri menuju ke aorta yang disalurkan ke seluruh tubuh. Ini adalah aliran darah pada 4 ruang jantung, aliran darah Doppler. Merah menunjukkan aliran darah yang masuk dan biru itu keluar dari rongga jantung. Di sini kesinambungan aliran juga kemudian kesesuaian alirannya semuanya tampak normal. Kembali juga kita lihat ini adalah 4 ruang jantung dengan aliran darah dari jantung bayi. Di sini kita melihat kondisi dari 4 ruang jantung bayi yang tampak normal. Nah, ini adalah kasus di mana aliran jantung yang dari ventrikel kiri ini tidak keluar dan seolah-olah tertahan, biasanya disebabkan oleh aortic stenosis atau penyumbatan pada aorta ventrikel kiri. Nah, ini kembali kita lihat ini aliran darah jantung pada kehamilan yang lebih muda lagi, mungkin pada sekitar trimester kedua awal. 4 ruang jantung, 3 vessels, pembuluh darah besar semuanya terlihat normal. Kembali juga ini 4 ruang jantung dengan pembuluh darah sekitarnya terlihat normal. Kondisi-kondisi kelainan jantung tidak kita temukan pada kasus ini. Nah, ini kita lihat kembali aliran darah dari 4 ruang jantung semuanya terlihat normal. Kembali juga kita lihat kembali aliran darah jantung. Tampilan dari 4 ruang jantung yang normal. Lalu ini adalah irama jantung dengan bagaimana gradien dari jantung. Ini kita melakukan dengan M-mode untuk melihat kesesuaian antara ruangan jantungnya. Di sini kita juga bisa mengukur detak jantung, ketebalan dinding jantung, ketebalan otot jantung. Ini bisa kita lihat dengan teknik M-mode. Jarang kita pakai, tapi memang kalau ini kita melihat M-mode Doppler. Jadi bisa melihat gradien arah, hanya jarang sekali kita pakai. Jadi pemeriksaan M-mode Doppler. Nah, kalau yang ini kita melihat gradien arah tekanan dari jantung. Ini juga jarang kita pergunakan karena cukup sulit juga untuk melakukan pengukuran gradien tekanan pompa jantung. Ini M-mode kembali Doppler untuk melihat ketebalan dinding jantung, otot jantung. Nah, ini kalau kita tampilkan dengan gambaran 4 chamber view, transparent mode, aliran darah jantung kembali kita lihat. 4 chamber yang masuk dan keluar dari jantung.
Ini adalah aliran Doppler dari seluruh aliran darah jantung yang beredar ke seluruh tubuh, masuk dan keluar. Yang melengkung paling bawah itu adalah aorta. Aorta ini adalah pembuluh darah terbesar di tubuh kita. Jadi ini masih kita melakukan pemeriksaan ekokardiografi jantung dengan melihat struktur-struktur pembuluh darah dan ruangan-ruangan jantung. Nah, ini kembali juga kita lihat aliran darah jantung. Aorta, pembuluh darah yang masuk dan keluar semuanya normal. 4 ruang jantung kembali kita lihat. Doppler juga kembali kita bisa melakukan hemodopler. Biasa kita pakai untuk menentukan ketebalan dinding jantung dan tekanan dari masing-masing rongga jantung kanan dan kiri. Jarang juga kita pakai. Umumnya pemeriksaan jantung kita lebih memfokuskan pada bentuk keempat ruangan jantung, kemudian aliran jantung dan klep-klep antar ruangan jantung tersebut. Nah, seperti ini aliran darah jantung yang tadi kita lihat. Terlihat normal. Nah, ini kembali kita amati 4 ruang jantung. Inilah pemeriksaan yang paling sering kita lakukan, yaitu melihat aliran darah jantung pada potongan longitudinal dan potongan aksial. Jadi 4 ruang jantung dan potongan melintangnya. Ini potongan melintang, ini potongan transversal atau aksial. Inilah 2 pemeriksaan yang sebenarnya paling sering kita lakukan dibandingkan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi kita seluruhan tampilkan.